Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan mohon maaf bila beberapa waktu ini saya belum sempat memberikan materi secara intensif. Ya, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana cara menambahkan teman tertarget, ya untuk materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan akun cloning kita untuk penjualan ya. Pertama, kenapa sih kita pakai akun cloning? Akun cloning itu lebih mudah untuk berjualan ya, karena kita tidak perlu memikirkan cara nge-ads gitu, memikirkan cara ads gitu, memikirkan cara ads. Kemudian ejrengnya lebih tinggi. Nah, kata ejreng saya jelasin itu. Ejreng itu apa ya? Ntar saya jelasin. Kemudian yang kedua yaitu lebih mudah interaksi kepada target kita gitu ya. Jadi teman-teman yang kita sudah jadiin teman di akun cloning Facebook kita itu akan lebih mudah untuk kita targetkan. Ketiga yaitu salah satu jalan agar kita mendapatkan liker dari fans yang nanti fungsinya itu untuk fanpage kita. Kan tadi kemarin udah sempat suruh bikin fanpage kan. Nah, nanti di sini cara mendapatkan liker atau konsumen itu bisa dari akun cloning ya. Ya, pertama kita kembali dulu ke akun cloning kita ya. Kenapa kita balik dulu. Fungsi dari akun cloning itu adalah marketing kita untuk mengedukasi konsumen kita bahwa mereka itu butuh dengan apa yang kita tawarkan. Jadi si akun cloning ini mewakili kita untuk menjual produk-produk kita gitu. Dalam hal ini Bank Chips. Ya, konsumen di sini ya jelas itu teman-teman kita yang ada di akun Facebook tersebut gitu. Kalau misalnya di Twitter itu ada follower gitu, ya, itu adalah target konsumen kita. Nah, syaratnya di Facebook itu ada namanya algoritma ejreng ya. Nah, dengan akun cloningan ini kita berjualan, kita harus mengerti tentang algoritma ejreng. Algoritma ejreng itu maksudnya jadi status-status yang muncul di newsfeed kita, ini newsfeed kita nih. Nah, itu sudah sering interaksi dengan kita gitu. Jadi yang muncul-muncul di akun saya ini adalah akun yang sering saya like, kemudian sering saya share, dan sering saya komen. Makanya dia muncul. Kalau misalnya nggak pernah saya like, nggak pernah saya komen, itu nggak akan muncul karena ada begitu banyak teman-teman kita gitu. Nah, Facebook sudah mendesain sedemikian rupa agar status-status yang memang tidak sering di komen, tidak sering di like, tidak sering di share itu tidak akan muncul di newsfeed kita. Dari misalnya 1351 orang ya, hanya beberapa orang aja gitu yang bisa melihat status-status kita. Nah, untuk itulah kita harus sebisa mungkin dilihat dengan teman-teman kita gitu. Soalnya saya ada 1351 teman tadi kan. Nah, caranya ya udah kita harus mengedukasi mereka gitu. Kita harus membuat status-status yang memang orang jadi mau like, share atau komen gitu. Nah, kita langsung aja ke arah praktek ya. Ya, kemarin sempat saya bicarakan untuk cara menambah teman tertarget ya. Ya, mungkin bisa kita ulang karena banyak teman-teman kita juga yang belum ngerti gitu. Nah, cara yang pertama untuk step berjualannya ya. Step berjualannya. Pertama yaitu tambahkan teman minimal 300 orang tertarget setiap hari. Nah, ini jadi salah satu PR ya. Caranya sudah pernah saya kasih tahu kemarin. Jadi misalnya saya menambah orang-orang yang misalnya agen Bandung. Saya agen Bandung dan saya ingin menarget orang-orang yang berada di Bandung gitu. Karena produk saya kan general, produk kita kan general, produk makanan. Jadi rata-rata setiap orang butuh suka dengan makanan apalagi cemilan. Contoh saya tinggal ngambil statusnya Ridwan Kamil gitu kan. Nah, rata-rata kan memang yang ada di fanpage Ridwan Kamil ini orang-orang yang suka dengan
Ridwan Kamil dan rata-rata tinggal di Bandung, bisa jadi tinggal di Bandung gitu, walaupun nggak mesti juga gitu. Tapi ya untuk sebagai contoh aja kita ambil orang-orang yang like di status ini, misalnya di status ini orang-orang yang punya like status ini. Nah kemudian kita masuk ke kemarin caranya lagi malas.com. Sebentar agak lemot lagi malas.com ya, ini agak ya. Kita masuk dulu tadi sampai masuk, kemudian kita copy link yang ini, copy link, kemudian kita pilih Facebook Scrap View it from post. Ya tampilannya kayak gini, nanti kita paste di sini, ini kita submit. Ya oke, kita dapatkan email-email orang yang tertarget, kemudian kita ekspor, kita ambil, dapat, kita buka downloadnya. Nah tadi ini ya, ini lagi mas.com, ini UID-nya nih dapat. Kemudian ya kayak gini. Ya ini masih nyampur ya. Nah cara misahkannya, kita klik ini, kemudian kita klik data, kemudian kita text to column ya, column lagi ya. Kemudian komanya kita nanya ke itu, koma ini, kemudian ini finish. Nah dia dengan sendirinya bisa. Terus kemudian kita gede dikit ya, kelihatan, ketik add facebook.com, jangan lupa kasih koma di belakangnya ya. Kemudian kita paste ke bawah. Hanya 99 orang yang dapat. Kita satukan, jangan lupa nih kasih koma belakangnya, kasih formula, kemudian kita copy bawah, ambil ya. Selanjutnya kita balik lagi ke akun cloningan. Ya kita cari teman ya, kita masukkan alamat emailnya di sini, kita undang set ya. Ada 90 orang teman yang ini kita targetkan untuk jadi calon konsumen kita. Ya kita ketik ini ya. Nah itu step pertama ya caranya. Pertama yaitu tambahkan minimal ya, maksimal lah, karena kalau lebih dari 300 nanti di banned Facebook. 13 orang tertarget setiap hari. Kemudian yang kedua ya, buat bank konten dan bank copywriting ya. Nah maksudnya apa sih bank konten dan bank copywriting? Nah ini nanti buat ngisi akun cloningan kita gitu, buat ngisi status-status akun cloningan kita, biar fans kita jadi banyak gitu, teman-teman kita yang like dan segala macam itu jadi banyak di status kita. Nah bank kontennya itu bisa dapat dari mana? Saya punya salah satu contoh bank konten, misalnya kayak gini nih ya. Nah ini database motivasi saya punya nih.
Ya jadi kita bisa copy paste gitu, copy paste status-status yang tweet-tweet gitu ya, tweet-tweet orang. Ya udah, kita tahu saya punya banyak. Nah ini bisa jadi bahan konten kita gitu. Udah, nah ini kita harus update terus gitu, update terus di jam-jam yang memang kita butuhkan gitu, buat naikin edge rank tadi ya, buat biar status kita banyak dilihat orang. Nah contoh-contoh status itu berdasarkan jam ya, yang memang pengalaman saya itu orang-orang sangat mau nge-like gitu. Nah status-statusnya misalnya di jam 7.05 biasanya status semangat, kita kasih sebuah motivasi dari bank konten kita gitu, ini kan banyak nih. Kemudian di jam 9.20 cari tips makanan, tips langsing misalnya, manfaat buah pisang, nikmatnya coklat dan bla 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 segala macam. Kemudian jam 11.20 itu status-status kocak, biasanya orang lagi lemes-lemesnya gitu kan. Nah ini kita kasih status-status kayak gini, pantun kayak gitu. Nah jam 2 ini lagi ngantuk-ngantuknya gitu ya, udah kasih motivasi. Nah ketika jam segini, nah ini maksimal kita bisa jualan nantinya. Jam segini manfaatin gitu, kita nongkrong di depan laptop, ya udah pantengin status jualan kita. Kemudian di malam itu status bijak, biasanya sering sering orang like atau share komen segala macam. Nah ini bank konten ini udah buat status-status kayak gini gitu, ini di bank konten. Nah bank copywriting ya ada di status jualan kayak gitu. Ya tapi gimana kan kalau misalnya kita kan punya kerjaan lain gitu, jadi masa kita mantauin terus bikin status setiap hari? Enggak, saya tidak menyarankan seperti itu. Caranya ya udah kita jadwal gitu. Cara jadwalnya ada satu tool gratisan gitu ya, sama kayak lagi malas gratisan juga, yang bisa menjadwal status-status yang memang kita update, yang kita update di jam-jam tertentu. Namanya Hotsuite, ketik aja Hotsuite. Saya dulu ya cara daftarnya biar kita tahu ya. Nah saya balik lagi ingetin. Nah tadi tips pertama ya, ditambahkan teman target maksimal 300 buat bank konten ya, maksimal sebanyak-banyaknya lah, maksimalnya. Kemudian step yang ketiga, daftar Hotsuite ya, daftar Hotsuite. Nah kayak gini ya, daftar Hotsuite caranya gimana ya, kayak gini. Nah kita jangan sampai lepas dulu dari Facebook, jangan sampai sign out dulu dari Facebook, kita sign in aja langsung, bisa kayaknya langsung sign in. Nah dia ada permintaan langsung sign in bisa pakai Facebook, jadi langsung aja, jangan login dulu ya. Dan ini masuk sudah. Nah nanti muncul pilihan seperti ini gitu. Ini bisa dipakai buat fanpage, Twitter dan segala macamnya gitu. Ya. Itu muncul tab-tab kayak gini gitu. Misalnya saya hapus dulu deh. Nah ada status newsfeed, status foto, event, wall, foto, video, searching, schedule. Nah kita kan mau bikin status-status yang terschedule ya, dengan jam-jam yang tadi kita tentukan gitu ya, yang tadi kita inginkan ya, kita pakai Hotsuite kayak gitu. Nah kita klik yang schedule, kita jadwalnya ya, udah ada beberapa jadwal tuh yang ada. Nah tadi ingatkan kita jam 7.05 status semangat, jam 9.20 status share. Oke kita kasih contoh dulu, saya kasih contoh misalnya status semangat di jam segitu, ya udah tinggal misalnya ini saya ambil copy ya kayak gini. Kemudian saya jadwal, tinggal klik scheduling, kemudian daftar ya, jam 7.05 kan, saya schedule nih di tanggal
17 misalnya. Ya nanti di tanggal 17 ada status saya tuh. Ini secara otomatis ini. Ya udah, lanjutin aja gitu yang sama gitu. Terus jam berapa lagi tadi yang kita pengen, misalnya di jam 9.20 statusnya tips makanan, tips langsing dan manfaat dan bla 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 segala macam. Ya udah, kita ambil lagi di bank konten kita kayak gitu. Nah, saya punya beberapa misalnya saya mau posting makaroni tips makanan gitu. Ya udah, kita copy paste. Kita jadwal lagi, kita jadikan kasih gambar misalnya, nggak cuman ini aja gitu, kasih gambar gambar ada apa ya ini ya ini saya udah punya gambarnya nih, jadi tinggal ambil aja, siapin bank konten ya ini. Kemudian ya udah di schedule bikin jam berapa, 9 ya 9 ya 15 lah pagi tanggal 17 ya, kita lihat lagi ya, sudah ada tuh ya, bisa bakal karena skatel ini salah ini ya. Nah ini bisa diedit schedule-nya pagi. Nah ya kayak gitu. Nanti di jam segitu ya udah muncul statusnya dengan sendirinya gitu di jadwal. Nah ntar di jam 9.15 ya ada jadwalnya kayak gitu. Nah terus aja itu dilakukan. Nah khusus di jam segini, di jam berapa, di jam di status jualan, nah itu kita ya minimal kita ngulik lah di jam segini, kita standby dengan Facebook akun cloningan kita gitu. Karena biasanya di jam ketika pas status jualan tuh orang langsung ngechat ya. Nah untuk buat copywritingnya saya punya saran sih kayak gini nih ya, misalnya saya punya ya buatlah sebanyak-banyaknya gitu copywritingnya, misalnya contoh kata suite, kemudian ya jadwal ya, jadwal. Nah misalnya saya punya contoh status jualan kayak gini, saya kecil dikit ya. Ya misalnya mau weekend tapi bingung mau kemana, ya udah jualan aja yuk, lumayan bisnisnya, pas moving lo bisa dimana saja, bukan bisa dikembangkan. Nah pokoknya tergantung dari copywriting lah, mungkin teman-teman lebih paham gitu ya. Jangan lupa untuk menyantumkan ini jadi reseller atau dropshipper gitu Bang Nana Chips ini buat nanti buat nangkap reseller gitu tugasnya. Nah caranya mudah, saya bilang kemarin sempat bilang ya, siapin pin BB sama WA gitu. Nah, misalnya bla 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 misalnya tuh, nah lengkapin ini ya, contohnya satu bikin ini contohnya satu jualan. Nah sebelum bikin lagi, nah pagi malam lah, malam gini kan, malam gini dua mungkin sampai 5 lah minimal gitu, dengan kata-kata yang memang bisa ini. Nah ini taruh di status tadi jualan di jam berapa tadi, sekitar jam ya kita jam segini nih. Nah kenapa jam segini, karena jam segini biasanya orang-orang udah pada di rumah dan pada istirahat, dia
Jadi ketika mau mikir buat beli ya biasanya cepat gitu, atau di hari libur. Kalau di hari libur sih bebas, jam 9, jam 11 atau jam 2 nggak masalah kayak gitu. Ya udah, kita masukkan lagi. Misalnya saya mau ambilnya copywriting kayak gini, copywriting yang ya ini malam gini ya, kayak gini lah. Kalau mau gratis ongkir ya boleh, mungkin asal udah dihitung ya. Silakan invite pin Monica ya. Copy aja langsung, kemudian udah jadwal lagi itu. Jangan lupa kita kasih gambar. Nah kan banyak tuh gambar-gambar banana chips, nanti ambil-ambilin aja. Saya juga nanti coba saya upload lagi deh yang banyak gitu. Gambar keripik ya kayak gini lah, ya, kayak gini yang gambar keripik ini aja ya. Ini gambar keripik. Nah saya coba tuh upload lagi. Kemudian waktunya tadi jam berapa? Jam 7.15 PM malam. Oh ya salah, saya lupa ya, tanggal 17. Nah nah update-nya jangan sehari sekali gitu, kalau bisa buat 1 bulan diupdate gitu. Jadi ya udah, kerja cuma sekali aja gitu, kerja cuma sekali, dan kita tinggal nunggu hasilnya aja. Jadi ya udah, kita tinggal nambahin teman aja setiap hari. Update status udah otomatis kan di kerjaan kita, ya tinggal nambahin teman aja setiap hari biar jadi tambah banyak. Lihat ini tuh, udah ada kan yang berteman langsung kan, kayak gitu tuh. Ini ada aja tuh yang komen gitu, padahal nggak saya apa-apain ya, kalau kita kasih like kayak gitu aja. Nah biasanya dengan konsistensi kayak gini terus gitu, nanti akan ada penjualan dengan sendirinya. Saya udah coba soalnya. Nah, kemudian ya udah tadi, jangan lupa juga ya udah, statusnya itu di jadwal dan kasih konten, kasih gambar biar lebih ciamik gitu. Kenapa kasih gambar? Nanti di yang kelima itu agak gede, ini saya harus kecil dulu ya, fontnya kecil dulu bentar. Agak lama ya, 22 menit, dipotong aja gini ya. Nah ini tadi sudah sampai step 4 ya. Kemudian yang kelima, bagaimana yang kelima itu ya udah online di jam-jam jualan kayak gitu ya. Kenapa saya minta online di jam-jam jualan? Ya bisa diganti sih sebenarnya, yang penting ada yang pantengin aja gitu. Nah karena pengalaman saya ketika pas update status di jam-jam 5 itu ada pertanyaan gitu dari konsumen. Tuh banyak yang nanya nih. Itu salah satunya nih. Ini salah satu saya closing dari chatting ya. Tuh ya kan, beb saya kira kayak gini. Nah ini ya pasti ada gitu yang nanya-nanya, ini mana yang nanya lah, bla 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 segala macam. Tapi kalau anak cantik kayak gini pasti jadi perhatian kan ya kayak gitu. Nah jangan lupa juga nanti fanpage misalnya Bang Nana Chips itu sering di share, atau fanpage yang teman-teman punya gitu, biar nanti orang brandingnya ya udah branding memang benar-benar agen Bang Nana Chips gitu, udah nih bagikan kayak gitu. Ya, gitu. Nah, sering-sering juga nge-share status-status jualan yang dari fanpage gitu, kita buat sharing. Nah, udah itu ya udah. Kalau misalnya kita kan udah update status nih,
kita juga untuk menambahkan orang biar lebih tahu, ya udah kita tag-tagin deh orang-orang yang memang terkenal atau yang memang dia kita tag-tagin sebuah teman tertarget yang punya banyak like di statusnya, tapi jangan sering-sering juga gitu. Misalnya status saya yang mana ya, misalnya yang mana tujuan saya, ya ini, ya udah saya tag nih, saya setelah update status kemarin tagin aja teman-teman ada siapa B misalnya B. Nah ini udah asal-asalan aja ngetekinnya gitu. C misalnya C ini ya gitulah C, udah ya banyak tetap di banner. Udah setelah update statusnya otomatis jangan lupa kita tambahin. Udah gitu untuk ininya caranya ya. Saya lagi mungkin ya, cara melakukan cloning penjualan pertama ya tadi akun cloning, saya jelasin dulu fungsinya. Tadi akun cloning untuk mudah berjualan, kemudian lebih interaktif, dan salah satu jalan lagi kita mendapatkan fan untuk fanpage kita ya, nanti saya akan jelaskan selebihnya. Kemudian seni marketing adalah mengedukasi, kemudian konsumen itu di dalam Facebook marketing yang untuk akun profil itu yaitu teman-teman kita gitu. Kemudian yang disebut agency itu yaitu bobot nilai like, comment, dan share. Kemudian algoritma yang tadi kemudian step berjualan tadi tambahkan teman, buat bank konten jangan lupa. Kemudian 3 itu daftar Hotsuite, tadi Hotsuite nih, Hotsuite gitu. Kemudian tadi apa lagi, nah jadwal dan kasih gambar, jangan lupa jadwal langsung di sini. Kemudian buat copywriting ya, buat copywriting online-nya di jam-jam jualan yang tadi status jualan itu online teman-teman usahakan. Kemudian di tag-tagin sebuah teman target ya, mungkin itu ya yang paling penting sih untuk jualan pakai akun cloningan. Jadi selamat mencoba, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung chatting atau langsung di grup Facebook aja ya, Bang Nagen, Bang Nana Tips ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.